Dia memisahkan engkau dari dosamu, dia akan membersihkan jiwamu, dia akan membersihkan pikiranmu, dia akan membersihkan hidupmu dari seluruh keberdosaan, dari ikatan-ikatan dosa yang selama ini membelenggu. Saudaraku, jangan biarkan kematian Yesus Kristus menjadi sia-sia dalam hidup. Kata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian saudara mati. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah mati, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenyeraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara mati. Silang mitu haki itu haki ima puji okui mapuji o pai masogot sahatan pai masuk gosa hata iende honoku ende hono mati dan tinggalkan cara hidupku semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti. Hidup ini kuletakkan pada mespamu. Ampunilah kami ya Tuhan, kiranya kami dapat menjalani hidup ini kembali dengan baik dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami ingin memiliki kesempatan lagi untuk dapat bersekutu bersama-sama ya Bapa di dalam gereja ini ya Tuhan Yesus. Kami rindu untuk dapat bertemu dengan anak-anak-Mu ya Bapa. Ampuni ya Tuhan, ampunilah, segerakan ya Bapa, lalukanlah virus ini dari bumi pertiwi. Dan bagi mereka yang sudah terlebih dahulu terkena ya Bapa, siapapun mereka, sembuhkanlah mereka. Biarpun mereka tidak mengenal Engkau ya Bapa, sembuhkan mereka ya Tuhan. Nyatakanlah kuasa mujizat-Mu masih bekerja di tengah anak-anak-Mu yang selalu setia memohon kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami mohon Engkau bertindak ya Tuhan Yesus dan mengangkat wabah ini di tengah-tengah kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita. Selamat bertemu dan beribadah kembali lewat ibadah Jumat Agung Passover ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita tahu keadaan kita di Jakarta ini semakin, orang bilang, mencekam, karena memang begitu ketatnya apa yang sudah diberlakukan oleh pemerintah kita dalam rangka menyelesaikan persoalan wabah COVID ini. Tapi kita semua percaya lewat pertolongan Tuhan, doa-doa orang percaya, kiranya rencana-rencana yang dilakukan oleh negara kita ini dapat menyelesaikan wabah ini dengan baik, karena kita ingin segera
dipulihkan oleh Tuhan. Kita ingin segera ini berlalu, sehingga kita dapat dengan baik kembali beribadah di rumah Tuhan, hidup dengan baik, dan melakukan seluruh aktivitas kehidupan kita kembali kepada kehidupan yang baru. Kita dukung semuanya. Kita meletakkan seluruh pengharapan kita kepada Allah yang memberkati semua rencana-rencana yang baik. Pada kesempatan ibadah ini, marilah kita belajar kebenaran firman Tuhan sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus Tuhan, yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah mempermuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Puji Tuhan. Hadirnya Yesus Kristus di bumi ini tidak ujuk-ujuk Dia begitu saja datang dari surga tanpa sebab-sebab, tanpa sesuatu yang jelas apa maksudnya, hanya untuk menunjukkan mujizatnya, hanya untuk menunjukkan bahwa Dia sanggup mati dan bangkit kembali dan pergi ke dalam surga. Tetapi dengan urutan yang sudah, peristiwa yang memang merupakan fakta, yaitu kejatuhan manusia di dalam dosa itu, yang telah terhukum oleh Allah, sehingga manusia itu telah diperbudak oleh dosa. Dan Allah sebetulnya sudah berusaha memberikan satu hukum yang baik melalui hukum Taurat kepada manusia itu, untuk mencoba agar manusia itu bisa membangun kehidupan yang kudus dan suci yang berkenan kepada Allah, sesuai dengan hukum-hukum Allah yang Dia letakkan dalam hukum-hukum Taurat itu. Tetapi tidak ada satu orang pun yang dapat melakukan. Sebabnya tepat pada waktunya Yesus Kristus itu datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita. Ketidakmampuan manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri menjadi sesuatu yang masuk akal bagi kita. Bahwa kedatangan Yesus Kristus itu menjadi satu kebutuhan yang tidak mungkin lagi bisa dibantah oleh manusia. Sebab dosa itu sudah semakin berkembang, bertumbuh. Manusia itu semakin jahat. Dan kebutuhan akan hadirnya seorang juru selamat itu adalah tidak dapat disangkal. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, namun dalam perjalanan sejarah kemanusiaan kita ini,
manusia itu tidak setuju dengan urutan-urutan yang disampaikan oleh khotbah-khotbah atau doktrin-doktrin gereja. Manusia terlebih dahulu mempertanyakan anak Allah ini yang datang sebagai manusia. Mereka mempertanyakan apakah dia sungguh-sungguh anak Allah. Apakah memang sungguh-sungguh dia mati di kayu salib. Sebagian orang menolak, menganggap perlunya ada klarifikasi tentang dia terlebih dahulu sebelum manusia itu masuk kepada penyelamatan dari kejatuhan manusia dalam dosa. Namun saudaraku, tidak terbantahkan bahwa memang peristiwa penyaliban Yesus Kristus di kayu salib itu disaksikan oleh 3 bangsa yang besar. Bangsa Israel yang menjadi dalang daripada penyaliban itu sendiri, sebagaimana dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Di sana dikatakan, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan telah kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Bangsa Romawi juga yang menjadi eksekutor daripada penyaliban Yesus Kristus, dan juga bangsa Yunani yang bahasanya dipakai sebagai bahasa yang sehari-hari yang ada pada zaman itu. Bahkan ahli-ahli sejarah yang non-Kristen membuktikan penyaliban Yesus Kristus. Talisius pada tahun 56 itu mencatat sejarah penyaliban itu dengan menekankan metode yang dipakai dalam penyaliban Yesus Kristus. Flavius Josephus, sejarawan Yahudi itu juga mencatat tentang penyaliban Yesus Kristus. Lucianus, sastrawan Yunani, juga mencatat. Jadi sebetulnya ketika semuanya ini kita renungkan, maka sebetulnya tidak ada lagi yang perlu dibantah tentang kebenaran. Apakah Yesus itu sungguh tersalib, sungguh mati untuk menebus dosa manusia. Kalaupun ada argumen-argumen yang menyatakan bahwa dia tidak benar disalibkan, yang tersalib itu adalah Yudas. Tetapi ketika kita melihat lebih banyaknya bukti-bukti dan saksi-saksi yang menyatakan, yang hidup pada zamannya, yang menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah sungguh-sungguh mati di kayu salib. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, untuk apakah Yesus itu mati di kayu salib? Saudaraku yang kekasih, penderitaan Yesus itu yang tidak dapat mungkin kita bayangkan. Saya sendiri tidak dapat membayangkan. Paulus sendiri pun ingin mengetahui seperti apa sebetulnya penyaliban Yesus Kristus itu. Karena Paulus hanya mengenal Yesus yang sudah bangkit. Dia tidak punya pengalaman bersama dengan Tuhan ketika dia hidup di dalam dunia ini. Ketika penyaliban Yesus Kristus, Paulus belum ada pada waktu itu. Sehingga dia menyatakan dia ingin dipersekutukan dengan penderitaan Kristus itu. Sehingga kita pun, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus sebagai orang percaya, ingin memaknai, ingin mengetahui makna, arti, dan ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan itu. Karena memang kita pun sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Sehingga kita memerlukan satu jawaban yang datang dari Tuhan. Sehingga kita tahu
bahwa penyelamatan dan kematian Yesus Kristus yang disaksikan oleh banyak orang, bahkan sejarah mencatat, bangsa-bangsa menyaksikan, tidak menjadi satu retorika atau menjadi satu kisah atau satu konsep sebagaimana yang dikatakan oleh banyak orang, tetapi adalah satu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi di muka bumi ini. Itu sebabnya kita tahu bahwa kenapa dia pergi, untuk apa dia pergi ke kayu salib itu, sebagaimana dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 ini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang kamu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, bahwa kepergian Tuhan Yesus ke Kalvari adalah merupakan satu rencana yang sudah dirancangkan oleh Tuhan jauh sebelum bumi ini ada. Allah telah membuat satu program penyelamatan bagi manusia yang jatuh di dalam dosa itu. Dan tidak ada jalan lain, tidak ada rencana lain dari Allah untuk bisa menyelamatkan manusia kecuali melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Ada banyak mungkin orang berkata, kematian Yesus Kristus itu adalah merupakan satu kehilafan manusia saja, yang tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Tetapi kita sebagai orang percaya yang sudah belajar daripada kebenaran firman Tuhan, mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu adalah rencana Bapanya untuk menyelamatkan. Karena manusia itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dikatakan hidup yang sia-sia. Yesus pertama adalah menyelamatkan kita dari hidup yang sia-sia, menurut konteks dari firman Tuhan. Manusia memang setelah kejatuhan dalam dosa itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan disebabkan oleh kehilangan kemuliaan Allah, mereka juga hidup di dalam kegelapan. Mereka kehilangan hubungan dengan Tuhan. Sehingga manusia itu hanya melakukan apa yang baik menurut pikirannya, menurut perasaannya, menurut seleranya. Sehingga manusia itu hidup hanya mencari kenikmatan dunia, mencari harta, mencari apa yang dianggap boleh dia cari di dunia. Dia sama sekali tidak pernah tahu ada tempat yang mulia, tempat yang kekal. Ada Allah yang menjadi Bapa dari semua orang yang oleh dosa telah tertutupi oleh dosa, sehingga kita tidak bisa melihat Allah itu. Sehingga satu-satunya jalan bagi Tuhan untuk menyelamatkan kita adalah kematian Yesus Kristus di kayu salib. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, dikatakan di sini hidup yang sia-sia. Jikalau saja Yesus itu tidak datang ke dalam dunia ini, maka seluruh kehidupan yang ada di dunia ini akan tersia-sia. Penciptaan Allah terhadap bumi ini dengan segala isinya menjadi sia-sia. Karena semuanya akan binasa oleh dosa. Tetapi kita bersyukur kepada Allah, Dia tidak membiarkan manusia itu hidup di dalam dosa, binasa di dalam dosa, hidup dalam kegelapan. Dia datang untuk kita. Dia menyerahkan hidupnya agar kita ditebus dari hidup yang sia-sia itu. Itu sebabnya di dalam
Efesus 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, di samping daripada penebusan ini juga ada pendamaian, atonement, sebagaimana disebut di dalam 1 Kolose 20 itu. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudaraku, Yesuslah yang telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darah. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus Kristus itu adalah darah yang mahal. Karena melalui darah Yesus Kristus bukan saja kita ditebus, tetapi juga dibenarkan. Kita dibenarkan oleh darahnya. Menurut Petrus, kita ditebus dari cara hidup yang berdosa. Saudaraku yang kekasih, kata justifikasi itu menyatakan dibenarkan atau dinyatakan tidak bersalah. Ini adalah satu terminologi hukum, di mana Allah yang menjadi hakim semua makhluk, Dia akan menilai tindakan-tindakan manusia dan Dia tidak membebaskan yang bersalah. Kejatuhan manusia menjadi satu fakta bagi kita bahwa memang Allah menemukan kita ketika Dia menilai hidup kita, bahwa Dia menemukan kita bersalah. Tetapi lewat karya Yesus Kristus di kayu salib itu, Dia telah membenarkan kita. Artinya semua melalui pengampunan itu, maka tadinya kita yang bersalah itu dapat dibenarkan oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, Dia katakan di sini darah yang mahal, darah yang yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, hukum Taurat itu memang telah membuat satu gambaran tentang domba Paskah itu. Satu domba yang tidak bercacat, yang tidak bercela, hanya itulah yang layak diberikan kepada Allah sebagai pengorbanan atau kurban untuk pengampunan dosa. Dan dalam perjalanan waktu tidak ada satu orang pun yang bisa memenuhi. Tetapi ketika Yohanes Pembaptis itu melihat Tuhan Yesus, dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menyelamatkan dunia. Allah memberikan kepada Yohanes mata rohani untuk menilai siapa Yesus Kristus. Karena memang Dialah yang dihunjuk oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi dia. Sehingga kita tahu bahwa penebusan yang dilakukan oleh Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib itu adalah betul-betul satu pengorbanan yang berharga di mata Tuhan. Sehingga tidak ada keraguan di dalam hatimu, tidak ada keraguan di dalam hati saya bahwa dosamu dan dosa saya sungguh-sungguh diampuni oleh Tuhan. Jikalau ada orang hidup sampai sekarang hidup di dalam dosa, merasa dosanya tidak terampuni, tetapi darah Yesus Kristus ini sanggup mengampuni. Semerah apapun dosamu, sebesar apapun dosamu menurut perasaanmu, jikalau engkau datang kepada Tuhan, maka Dia akan
menghapuskan dosa itu karena imanmu percaya bahwa darahnya sanggup untuk mengampuni engkau dan memberikan pengudusan kepadamu. Sehingga hatimu itu, hati nuranimu itu akan dibersihkan oleh Allah. Engkau akan diberikan hati yang baru. Sehingga hidup yang baru inilah yang menjadi hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Kita tidak mempersembahkan hidup yang lama kita kepada Allah. Karena itu adalah ibarat domba yang penuh cacat dan celah. Tetapi pengampunan Yesus Kristus telah menguduskan kita di hadapan Allah. Sekali untuk selama-lamanya. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan sebagai umat yang percaya, memberikan persembahan-persembahan, memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, maka Allah dapat menerima. Karena darahnya yang kudus itu sanggup untuk mengampuni segala dosa kita. Dia sanggup menghapuskan dosa kita. Penghapusan dosa itu dalam perjanjian lama dikatakan, maka engkau melemparkan dosaku ke tubir-tubir laut. Artinya dia memisahkan engkau dari dosamu, dia akan membersihkan jiwamu, dia akan membersihkan pikiranmu, dia akan membersihkan hidupmu dari seluruh keberdosaan itu. Dari ikatan-ikatan dosa yang selama ini membelenggu engkau. Saudaraku, jangan biarkan kematian Yesus Kristus menjadi sia-sia dalam kehidupan. Jangan biarkan kebangkitan Yesus Kristus yang akan kita rayakan pada hari Minggu ini menjadi sia-sia di dalam kehidupan. Kau harus mengambil kuasa dan menerima kuasa pengampunan Yesus Kristus. Sebab pengaruh dunia ini begitu kuat kepada hidup banyak orang, termasuk orang-orang percaya. Andai kata saja kuasa iblis ini dapat menyeret kita melalui tipu dayanya, melalui dosa-dosa yang tersembunyi, melalui hal-hal jahat, melalui pikiran-pikiran jahat yang disodorkan oleh iblis kepada kita sehingga kita tenggelam di dalam dosa. Tetapi darah Yesus sanggup mengampuni. Jadi ada pendamaian, ada penebusan, ada justifikasi, ada penghapusan dosa, dan yang terakhir dikatakan, maka kita memiliki jalan masuk kepada Allah. Di dalam Ibrani 10 ayat 19 dikatakan, oleh darah Yesus Kristus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus itu. Inilah yang dikerjakan oleh darah Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, tulisan 1 Petrus ayat 1 ini adalah satu tulisan untuk mengingatkan setiap orang percaya. Sebab di atas dia dikatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kemudian. Jadi tujuan dia mengingatkan darah Yesus Kristus itu, dan dia mengingatkan bahwa darah Yesus Kristus itu adalah darah yang mahal, supaya mereka orang percaya itu bisa menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Tidak lagi hidup di dalam hawa nafsu yang menguasai hidup banyak orang ketika di dalam kebodohan. Dikatakan yang kedua, hendaknyalah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang memanggil kamu. Di ayat 15. Jadi kita sebagai orang percaya karena darah Yesus Kristus telah mengampuni kita, kita harus percaya pengudusan oleh darah itu telah membuat kita kudus. Oleh karena itu kehidupan kita ini harus menjadi kudus sepenuhnya di hadapan Allah. Karena bagaimanapun Allah itu tetap, walaupun kita adalah anak-anak Allah, Dia adalah Bapa. Di dalam ayat 17 Dia menyatakan, jikalau kamu menyebut Bapa, yaitu Dia tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaknyalah kamu hidup di dalam ketakutan. Jadi kita hidup dengan satu
pikiran bahwa Allah itu pun tetap memperhatikan hidup kita. Kita, walaupun Yesus membebaskan kita dari dosa, tetapi kita tidak dapat hidup lagi kembali kepada dosa. Dia katakan kita harus hidup menjadi anak yang taat. Kita harus hidup kudus. Dikatakan kita hidup dengan takut selama kita menumpang di dalam dunia ini. Oleh karena itu, apa yang menjadi perhatian Tuhan bagi kita adalah menjadi perhatian kita juga. Sehingga ketika Dia bekerja melalui darahnya, melalui kematiannya, maka kita melihat Allah itu sungguh-sungguh melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Uangmu bukan yang terbaik yang bisa kau berikan untuk Tuhan. Jangan kau berpikir kalau kau sudah memberikan yang terbaik dari uangmu, itu adalah yang terbaik. Bagi Tuhan yang terbaik yang bisa kau berikan adalah iman, hidup. Segala sesuatu yang ada dalam hidup itu persembahkan saja kepada Tuhan. Karena itu adalah hasil karya. Kalau kau menganggap hidupmu itu adalah hasil karya dari Tuhan, maka memang wajarlah engkau memberikan buah-buah kehidupan yang baik dari apa yang sudah dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan. Darah Yesus Kristus itu tidak pernah sia-sia. Dia sanggup mengubah kita, Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup menyembuhkan kita, Dia sanggup memulihkan kita. Setiap orang yang merasa hidupnya sia-sia, percayalah penebusan Yesus Kristus telah membuat engkau menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Biarlah khotbah ini yang singkat ini menjadi satu renungan bagi kita, untuk meneguhkan apa yang sudah ada padamu. Sehingga setiap kali kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, maka kita selalu diteguhkan. Ibarat kita generasi yang selalu merayakan di Indonesia ini, merayakan kemerdekaan Indonesia. Banyak generasi tidak tahu apa arti kemerdekaan. Banyak Kristen tidak mengerti apa arti Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi dengan selalu diingatkan, karena memang Yesus menyatakan bahwa ini harus dilakukan, menjadi satu peringatan bagi kita. Oleh karena itu saudaraku, ingatlah Yesus telah mati bagimu. Jangan biarkan itu sia-sia. Gunakanlah waktumu dengan baik, karena Tuhan segera datang. Jikalau hidupmu engkau merasa sia-sia, hidupmu kotor, datang pada Tuhan. Berdoalah, mintalah pengampunan, mintalah pengudusan yang dari Tuhan. Dia akan tolong engkau sehingga kau dapat merasakan apa yang menjadi karunia dan kasih Allah, kasih Bapa di dalam surga akan melingkupi engkau di sepanjang perjalanan hidupmu. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus Tuhan. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan, semua mempersiapkan, yang di rumah mempersiapkan. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Salibnya selama mulia. Semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di dalam rumah, di rumah yang ikut mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, ambillah roti dan taruh di tangan kananmu, angkatlah ke atas. Kita angkat satu pujian ini. Haleluya. Salibnya, salib. Salibnya, salibnya.
hidupnya selama mulia selama mulia, dosaku disucikan, dosaku disucikan oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Sai sol khot tu silang mi Jesus sing anakku, sai sol khot tu silang mi Jesus sing anakku, Susi anakku, mual nama baur disi, mual nama baur disi, mainu moku mai numo silang mitu kaki, silang mitu kaki itu haki ima puji oku mapuji o pai masogot sa kata, pai masogot sa kata, iende honoku ende honoku. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, dengarkan aba-aba dari saya. Saudara hanya boleh memakan roti perjamuan ini ketika saya berikan aba-aba makan. Dan saudara boleh meminum anggur ini kalau saudara mendengar aba-aba dari saya katakan minum. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian saudara makan. Saudara taruh cawan di tangan kananmu, angkat ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara minum. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian, kasih Allahku, kita berdoa kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita. Kita minta Tuhan menjagai, melindungi kita, memelihara kita.
Dan supaya kuasa darahnya dengan nyata bekerja, mengampuni kita, menguduskan kita, dan juga memberikan kepada kita kekuatan. Kita nyanyikan bersama-sama, kita masuk dalam doa. Kasih Allahku sungguh terbukti. Semua kita bernyanyi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah telah berkorban. Kasih Allah telah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Nya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita angkat satu pujian mengakhiri ibadah ini. Oleh darah anak domba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapi. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah, kuasanya yang diurapinya, karena telah ditemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.